Kebijakan manajemen RSUD Dr. Soekardjo untuk tidak memperpanjang kontrak lebih dari 50 pegawainya pada tahun 2025 memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, pun angkat bicara. Dia menjelaskan bahwa langkah tersebut bukanlah pemecatan, melainkan pemutusan kontrak yang telah melalui analisis mendalam. Saya yakin manajemen RSUD Dr. Soekardjo sudah melakukan analisa dan telaah mendalam sebelum mengambil keputusan ini, lanjut Kadinkes. Uus menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang menunjukkan adanya kelebihan pegawai, terutama di kategori pegawai tidak tetap. Dari total 1.219 pegawai RSUD Dr. Soekardjo, 734 diantaranya adalah pegawai tidak tetap, dengan surplus sekitar 200 orang. Oleh karena itu, hanya 52 pegawai yang diputus kontraknya setelah melalui seleksi berbasis sistem komputer assisted test yang transparan. Seleksi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan, performa kerja, usia, dan kedisiplinan. Sebagai institusi yang menaungi RSUD Dr. Soekardjo, Dinkes Kota Tasikmalaya mendukung keputusan tersebut, meskipun tetap akan memantau pelaksanaannya. Uus juga menekankan bahwa setelah pemutusan kontrak dilakukan, RSUD tidak boleh merekrut pegawai baru kecuali jika pegawai yang tersisa tidak menunjukkan performa kerja yang baik. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan operasional dan arus kas rumah sakit tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kelebihan pegawai di RSUD Dr. Soekardjo sebenarnya telah menjadi perhatian sejak 2021, namun Dinkes tidak dapat mengintervensi kebijakan internal manajemen terkait kepegawaian. Uus menjelaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada efisiensi dan kinerja rumah sakit. Di sisi lain, keputusan ini menuai reaksi emosional dari para pegawai RSUD Dr. Soekardjo yang kontraknya tidak diperpanjang. Sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama lebih dari 1 dekade. Kekecewaan ini diekspresikan melalui video satir di TikTok, di mana mereka menyampaikan rasa terima kasih secara sinis atas pengalaman kerja mereka, meski akhirnya merasa dibuang. Seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa proses ini dimulai dengan seleksi yang diumumkan pada 24 Desember 2024. Yang namanya tidak disebut, berarti tidak diperpanjang kontraknya. Itu sama saja seperti dipecat, terangnya, Rabu, 25 Desember 2024.